Halo teman-teman, balik lagi di podcast Skeleton Podcast dengan aku Ai dan Saya Sandi. Dan seperti biasa di malam Jumat ini kita akan membahas tentang yang sedikit serius Dan agak mistis. seperti biasanya. Dan malam ini kita membahas tentang Jelangkung. Jelangkung kan? Iya. Jadi San, Jelangkung. Apa menurut kau kalau definisi jelangkung? definisi aku jelangkung itu, kalau aku sebagai awam ya, jelangkung itu permainan yang pakai batok kelapa, dikasih kayu, dibikin seperti orang, terus dimainin. Dimainin. Oh. Kalau menurut aku pribadi jelangkung itu sebuah permainan tradisional untuk memanggil arwah. Bisa boneka, nggak mesti yang kayak gitu, tapi bisa boneka, bisa yang bisa benda-benda mati lah. Berarti menurut engkau boneka santet apakah itu termasuk jelangkung? Ya termasuk, karena sama-sama tujuannya untuk memanggil Arwah. iya supranatural. Itu sih. Jadi teman-teman, kita akan menceritakan sedikit definisi dari jelangkung menurut Wikipedia. Silahkan. Ada aku nggak baca lagi. Dulu kau aja. Aku ya. Iya. Aku baca nih. Itu dia. Jadi teman-teman, jelangkung itu diduga berhubungan dengan kepercayaan tradisional Tionghoa. Dan ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa, poyang atau moyang, mirip istilahnya sama nenek, yaitu Cai Lang Gong. Yang berarti di sini adalah dewa keranjang dan Cai Lan Se, yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Sampai di sini ada yang bisa kau tangkap? Oh, jadi jelangkung itu berasal dari kata-kata dari Tionghoa kan? Yang berarti Cai Lan Gong. Berarti orang Tionghoa dulu yang menemukan jelangkung. Ya. Yang Kalau menurut dari Wikipedia ya. Jadi baru orang-orang Indonesia main juga kan? Main juga. Oke. Ya, tangkap. Lalu dalam ritual Jailangkung, poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah keranjang, boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikat sebuah alat tulis. Biasa sih di situ pensil ataupun kapu. Boneka tersebut dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dihadapkan sebuah papan tulis, sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka petanda bahwa boneka itu telah dirasuki oleh dewa tersebut. Jadi itulah cerita singkatnya permainan jelangkung. Ya. Jadi kalau untuk memanggil jelangkung itu ada prosesnya nggak? Ritualnya nggak? Ada. Apa aja tuh? Potong ayam? Enggak. Yang jelasnya kalau mau bermain jelangkung harus membuat boneka ataupun mengorbankan boneka. Berapa orang minimal yang boleh bermain itu? Setahu aku kalau yang namanya ganjil, namanya yang bermain kayak gitu tuh harus ganjil sih. Ganjil. Enggak, entah itu 3 orang, 5 orang, pokoknya dia harus ganjil. Karena jadi biar jadi genap, si itulah yang melengkapi genapnya mereka gitu. Oh. Kalau kan mainnya ganjil, berarti mainnya harus di tempat khusus berarti ya? Ya pasti. Kalau misalnya nggak mungkin dong kau naruh main kayak gini di kamar. Mau bisa kok, angker mau kalau itu malam. Tapi kalau siang? Ya enggak lah boleh. Makanya nggak mungkin kan. Ya kalau bisa. Di tempat-tempat angker. Ya kan. Disarankan pula. Enggak, maksudnya salah satu syarat permainan ini di tempat angker. Menarik sih, menarik. Jadi kalau
kan ini kita manggil jelangkung kan. Nah, dipanggil berarti cara itu jelangkung ngapain tuh? Kalau udah ada tuh udah dirasuki. Kalau ngelihat dari adat-adatnya Indonesia, yang pernah ada kayak di film-film gitu, pokoknya adatnya Indonesia, jelangkung itu jadi dipegangin nanti dia nulis sendiri gitu, sama kayak main apa yang nama-nama itu? Bot-bot apa tuh? Pokoknya iya. bot-bot gitulah. Tuh, sama seperti itu. Berarti otomatis di antara mereka yang main tuh ada yang jadi korban lah ya. Kayak contohnya kesurupan Itu udah pasti. ada. Dan kalau di Indonesia juga kebanyakan ritual memanggil jelangkung itu untuk mendapatkan nomor togel. Kebanyakan. Cuman ada juga orang yang main itu cuma karena iseng. Ya, aku kalau secara pribadi baru tahu kalau untuk main jelangkung itu untuk cari nomor. Karena belum pernah ngalamin sih aku main jelangkung. Nonton sih pernah, kayak di film, di bioskop. Nah kan di jelangkung ini kan katanya datang dijemput, pulang diantar. Nah, cara datang tak dijemput, pulang tak diantar. Masa? Oh gitu ya? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gitu sih. Jadi pulangnya Ya, kayak mana tuh? aku nggak pernah ngalamin sendiri sih. Yang aku tahu orang udah kesurupan aja gitu. Oh, kalau kesurupan? Orang. Ya kan ada juga salah satu film Indonesia yang ngebawa jelangkung ini. Dia filmnya itu sampai aku nontonnya cuma sampai kesurupan aja. Maksudnya aku nggak nonton lagi, tiduran. Tapi menarik sih ini jelangkung. Dan juga jelangkung ini berarti dari Cina kan. Kalau di Cina berarti dia mainnya pakai boneka. Kalau di Indonesia pakainya yang aku bilang tadi, tempurung kelapa sama itu. Karena seadanya. Karena orang Indonesia juga mengandalkan seadanya. Tapi itu tempurung kelapa itu ngeri juga. Ngeri sih. Itu udah kayak tengkorak kan? Iya, tengkorak. Kan ada mata juga 3 juga. Oke, Sen. Ya. Apa gini? Karena edisi malam Jumat jadi kita agak serius. Dan suasana baru. Iya. Ada lighting dan suasana gelap. Iya. Semoga jadi itu suasana baru. Suasana baru. Apalagi nih? Apa ya? Selain jelangkung juga ada permainan yang mirip. Jelangkung. Yang mirip, yang kayak yang aku bilang tadi, yang board apa tadi? Oh iya. Ada juga yang Charlie. Oh iya. Tuh, aku pernah main kalau yang Charlie di tempat angker. Ya, nggak tahu lah. Kami berlima padahal saya berlima. Charlie. Yang kayak papan gitu. Ya. Dan nggak ada reaksi juga. Nggak tahu entah karena kami ritualnya yang kurang atau karena itu penasaran aja sih. Iseng. Cara mainnya gimana dok? Dia pakai kertas. Oh kertas. Habis itu dikasih pena. Oh. Kita tulis dulu, dibikin petaan gitu. Tulis apa? Abjad. Yang pertama yes no. Jadi silang gitu, yes sama yesnya, no sama no-nya itu lah. Jadi kalau misalnya Charlie-nya ada, katanya bergeser. Cuman karena Charlie orang Inggris, mungkin nggak ada di situ kan. Nggak ya, maksudnya kami main itu tuh nggak ada reaksi apa. Aku itu kan Delingko. Dari aku nih yang aku baca dari artikel dari liputan6.com, 8 permainan yang mirip dengan jelangkung tuh salah satunya apa ya? Tunggu baca dulu. Salah satunya tuh ada yang paling epic nih, petak umpet seorang diri. Dari main petak umpet seorang diri. Ini cerita ini diangkat dari Jepang, mitos Jepang. Jatuhnya dingdong. Nama gamenya apa? Petak umpet. Bahasa Jepangnya? Bahasa nggak tahu. Itu nggak dingdong. Nggak. Kalau dingdong gimana ya? Di sini nggak ada dijelaskan sih. Dia
Bahasa Jepangnya itu kakurenbo. Peta umpet sih suaranya. Nah, kakurenbo ini kita itu disuruh ambil boneka. Bonekanya tuh isinya dibuang, baru diisi dengan nasi sama potongan kuku kita, jadi kuku kita. Habis itu dijahit dengan benang merah. Kalau benang merahnya udah terjahit kan masih ada sisa, digulungin tuh. Ya. Digulungin ke bonekanya. Nah, terus sudah digulungin, ya udah kita matikan lampu aja. Matikan lampu, taruh bonekanya itu di kamar kita. Terus kita pergi, kan mainnya malam-malam nih. Pergi kan 5 jam atau 3 jam kemudian, kalau kita cek lagi kalau bonekanya itu hilang, berarti permainan dimulai. Itu ngeri sih. Berarti permainannya sejenis ini, lagu dingdong. Iya, dingdong tuh Kan tau lagunya? dingdong. Oh iya. Tahu Itu animasi kan? Iya, enggak. Itu lagunya terinspirasi dari game-game peta umpet kayak gitu. Tunggu sih lagunya dingdong. Nah. Itu sih salah satu permainan yang mirip Jelangkung juga. Ya, cukup sekian edisi Malam Jumat kali ini. Terima kasih sudah mau mendengar dan mau menonton Skeleton Podcast ini. Semoga yang kami kasih itu bermanfaat, dan like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa dengarkan di Spotify juga. Ya. Subscribe juga di YouTube channel ini. Kalau bisa kalian share. Terima kasih. Aku Ai. Dan saya Sandi. Sampai jumpa. Dadah.